Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Fataji dengan NIM 170604037. Nah, pada kali ini saya akan melakukan uji asumsi klasik dengan SPSS untuk data 25 perusahaan berikut, di mana Y-nya adalah Tobinsky, nilai perusahaan, X1-nya ROA, X2-nya DIR, dan X3-nya size. Uji asumsi klasik yang saya lakukan terdiri dari 4, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Di sini kita akan import data terlebih dahulu dari file, terus import data. Kita cari data yang mau kita import, di open. Kita langsung oke. Kita adjust dulu untuk kolomnya. Nah, kita ke variable view. Di sini desimalnya kita atur jadi 2. Oke. Tampilannya seperti ini. Lalu kita ubah name-nya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa ke analyze. Lalu ke regression. Linear. Dan kita masukkan untuk Y-nya ke dependent. Dan X1, X2, X3-nya ke independent. Nah, kita bisa ke statistics dan kita mencentang estimates, Durbin-Watson, model fit, descriptives, dan collinearity diagnostics. Next, kita ke bagian plots. Lalu kita masukkan ini ke spreadsheet, ke Y. Lalu ZP red ini ke X. Seperti ini. Kita centang histogram dan normal probability plotnya. Kita continue. Bagian save kita centang checklist bagian residuals yang unstandardized. Kalau sudah, kita klik OK. Jadi ini output dari uji asumsi klasik kita. Jadi sebelum lanjut, kita akan menambahkan satu uji lagi, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Kita blok kolom ini, lalu ke analyze, ke non-parametric test, legacy dialogues, terus yang sample KS, one sample. Di sini kita pindahin unstandardized residualnya ke kolom atau kotak ini. Langsung saja kita OK. Nah, di output kita tadi sudah menambah satu tabel, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov yang akan berguna untuk uji normalitas kita nanti. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil uji asumsi klasik kita. Nah, seperti yang saya katakan bahwa kita menggunakan data 25 perusahaan pada tahun 2023. Langsung saja ke interpretasinya, mulai dari hasil uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini kita menggunakan histogram, normal p-plot, dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Di histogram ini kita bisa lihat bahwa grafiknya itu membentuk pola kurva lonceng atau bell-shaped curve, di mana artinya bisa dikatakan bahwa pola ini mendekati distribusi normal, meskipun memang ada kemiringan di kiri dan satu nilai ekstrim di kanan. Kita lanjut ke normal p-plot. Di sini pola lingkarannya itu mengikuti garis, artinya masih dikatakan normal, meskipun memang terdapat beberapa titik yang sedikit menyimpang dari garis diagonal. Tapi karena masih mengikuti garisnya, artinya uji normalitasnya masih terpenuhi. Kita ke uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita melihat angka 0,13 ini. 0,13 itu lebih besar dari 0,05. Artinya residual model regresi ini berdistribusi normal dan asumsi normalitasnya terpenuhi. Dan ini juga bisa didukung oleh nilai Monte Carlo sigma yang sebesar 0,101, di mana angka ini lebih tinggi, lebih besar dari 0,05, dan semakin memperkuat kesimpulan bahwa residualnya berdistribusi normal. Nah, dari ketiga uji ini dapat disimpulkan bahwa model regresi ini normalitasnya sudah terpenuhi. Lanjut ke yang kedua, uji multikolinearitas. Lihat bagian tolerance dan VIV-nya. Tolerance-nya
itu semuanya di atas 0,1 dan VIV-nya semuanya di bawah angka atau nilai 10. Artinya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas antar variabel independen dalam model regresi ini. Kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Di sini ada sebaran dari lingkaran, di mana jika sebaran lingkarannya itu acak, menyebar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Berbeda dengan jika lingkaran-lingkaran ini membentuk pattern atau pola tertentu. Masuk ke hasil uji terakhir, yaitu uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Banyak data yang kita punya adalah 25, dan variabel independen kita ada 3, berarti kita memakai kolom K sama dengan 3, berarti DL kita 1,1228 dan DU kita 1,6540. Nah, di sini kita pakai tabel yang model summary. Di sini ada angka DW kita 1,835. Kita masukkan ke sini. N-nya tadi 25, lalu Durbin-Watson-nya itu 1,835, DL-nya dari tabel tadi, DU-nya juga dari tabel tadi. Kalau kita hitung 4 dikurang DL, hasilnya 2,8772. Lalu 4 dikurang DU, hasilnya 2,3460. Nah, nilai 1,835 ini berada pada rentang DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU. Yaitu DU-nya kan 1,6540, lalu DW-nya 1,835, dan 4 min DU-nya itu 2,3460. Maka kita bisa katakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini. Baik, dari uji asumsi klasik yang kita lakukan, mulai dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi, bisa disimpulkan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan dalam analisis kita kali ini dinyatakan layak sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.